Halo semuanya, selamat datang di channel gua dan di video kali ini gua pengen ngebahas spesifik mengenai screen protector terutama tempered glass. Kalau kalian masih bingung screen protector apa yang bagus buat smartphone, gua udah bikin videonya di video yang ini nih, pojok kanan atasnya di sini ya, di sini. Nah, kalian klik aja itu. Dan di video itu gua ngejelasin sedikit bagaimana perbedaan dan persamaan kekurangan dan kelebihan antara tempered glass, ceramic film, dan juga hydrogel. Nah, gue jelasin di situ. Dan di video kali ini gue pengen ngebahas lebih detail tentang tempered glass. Mulai dari bahan dasar, ketebalan, keunggulan, lalu tampilannya seperti apa, responsivitas, dan lain-lain. Gue bakal jelasin bener-bener jelas di video ini. Jadi, kalau kalian pengen skip ke bagian-bagian ini, kalian langsung aja klik yang ada di kolom deskripsi. Dan langsung aja kita bahas. Tempered glass, mungkin kalian nggak aneh dengan kaca yang satu ini. Ini tuh ada di mana-mana, ada di smartphone, ada di kaca, ada di kulkas, dan banyak itu jadi bahan-bahan benar-benar yang sangat kuat itu. Di bis-bis pun pakai tempered glass kalau kalian tahu gitu ya. Dan kita bakal ngomongin yang ada di smartphone, terutama iPhone dan juga Android gitu ya. Jadi tempered glass itu adalah kaca pelindung yang ada di smartphone salah satunya gitu ya. Dan biasanya setiap merek handphone itu mempunyai tempered glassnya tersendiri gitu ya. Kalau misalkan Samsung bekerja sama dengan Gorilla Glass misalnya, kalau misalkan iPhone bekerja sama dengan apa gitu, ada lah itu pasti. Tapi gua nggak tahu nih kalau untuk iPhone itu kerjasamanya sama apa. Yang biasa sering terdengar adalah Gorilla Glass. Yang produknya tuh ada Gorilla Glass Victus 54 yang berapa itu ada seri-serinya. Lalu ada Dinorex, Panda King Glass, Sensation, Concord, dan lain-lain. Itu banyak banget mereknya. Dan si tempered glass ini biasanya udah ada built-in di handphonenya. Jadi dia tuh melindungi layar dan udah ada di bawaan pabrik. Tapi produsen handphone biasanya kadang-kadang memberikan tempered glass tambahan. Dan kadang-kadang enggak gitu. Dan kadang-kadang juga kita harus ngebelinya secara terpisah dan kita harus milih mereknya. Dan sekarang gua pengen ngejelasin tentang tempered glass secara mendetail gitu ya. Tempered glass adalah kaca berjenis annealed glass atau kaca anneal. Jadi dia tuh prosesnya itu dipanaskan melalui suhu 500 derajat Celcius. Nah, karena bahannya kaca, otomatis dia lebih kuat. Dan misalkan kalian pakai tempered glass di handphone kalian, artinya kalian itu mempunyai dua proteksi. Proteksi pertama adalah tempered glass yang ada bawaan di handphonenya dan proteksi yang ada di luarnya gitu, yang tambahannya. Jadi kalau kalian ngejatuhin HP-nya atau ngerusakin HP-nya, jadi ada dua perlindungan. Pasti yang kena itu di bagian luarnya terlebih dahulu gitu ya. Dan tempered glass ini sangat cocok buat kalian yang suka gerasak-gerusuk gitu ya, suka banting-banting handphone atau nggak suka jatuh-jatuhin handphone. Nah, tempered glass ini sangat cocok buat dipakai benar-benar kegiatan ekstrim gitu ya. Apalagi misalkan kalian yang nggak pernah merawat handphone gitu. Jadi tempered glass adalah pilihan yang cukup baik daripada hydrogel dan juga ceramic film. Dan tempered glass mempunyai ketebalan 0,3 mm sampai 0,5 mm. Kadang ada yang lebih juga, jadi lebih tebal gitu ya. Jadi si handphonenya itu bakal kelihatan agak lebih berbobot lebih tebal sedikit gitu ya kalau kalian perhatikan lebih detail. Tapi kalau kalian pakai case seperti ini nggak akan kerasa gitu ya ketebalan dari kaca lapis yang ada di depannya gitu ya. Dan untuk keunggulan, tempered glass mempunyai beberapa keunggulan, seperti yang pertama adalah lebih kuat melindungi layar smartphone karena dia terbuat dari kaca. Dan misalkan kalian pakai senjata tajam gitu atau pisau gitu, digesek-gesek, digorsi-gorsi, itu nggak akan ngefek. Kalaupun ngefek, paling dia retak sedikit. Nah, yang kedua, dia itu benar-benar meredam benturan. Dan meredam benturannya itu nggak cuma di depan aja, di bagian belakang pun dia meredam. Jadi ada dua perlindungan gitu. Jadi misalkan si handphone kalian ini jatuh atau nggak otomatis di bagian luarnya aja yang retak, tapi di bagian dalamnya itu belum tentu retak gitu. Dan tempered glass itu mempunyai kelebihan tidak mudah tergores, lebih aman, dan mudah dilepas. Itu enaknya, mudah banget dilepas. Jadi nggak akan bersisa gitu ya misalkan kalian buka secara paksa. Dan
kualitas misalkan kalian lihat si layarnya itu bakal lebih jernih gitu. Jadi layar dalam sama layar luar karena dilapisi kaca, itu hanya kaca gitu ya. Jadi nggak merubah kualitas dari layarnya. Jadi bagus banget buat kalian yang content creator atau nggak buat kalian yang suka edit gitu. Jadi akurasi si layarnya itu tetap bagus, apalagi kalau kalian pakai handphone yang layarnya OLED. Jadi kualitasnya itu nggak menurun. Beda dengan ceramic film, ya karakteristiknya dia lebih menggelap dan mengurangi kualitas gitu. Lalu si tempered glass ini itu tahan panas dan tersedia banyak pilihan, mulai dari yang murah sampai yang mahal, yang fiturnya biasa aja sampai yang benar-benar canggih gitu ya. Dan seberapa canggih sih tempered glass ini? Sebenarnya ada banyak fiturnya. Gimana harga itu nggak pernah bohong. Yang pertama nih, ada beberapa kelebihan dari tempered glass. Yang pertama adalah ada sebagian tempered glass yang oleophobic coating, artinya dia itu bebas sidik jari dan juga anti air. Jadi dia tuh karakteristiknya seperti daun talas gitu ya, anti air. Jadi misalkan kalian tangannya berminyak atau nggak kalian main game, itu bakal benar-benar tereduksi gitu ya. Jadi nggak ada ghost touch atau nggak gerakan-gerakan yang benar-benar yang ngeganggu kalian misalkan interaksi dengan handphone gitu ya. Lalu ada yang anti glare dan juga glare. Jadi anti glare itu adalah seperti ini ya. Kalau yang glare itu jenisnya seperti ini. Dia tuh agak nginiin cahaya gitu ya. Apa sih? Jadi kayak ada cahaya yang memantul gitu ya. Dan ada juga yang licin dan juga nggak licin. Biasanya kalau yang nggak licin itu disebutnya coatingannya itu adalah matte atau anti glare gitu. Kalau anti glare itu si cahaya yang ini tuh nggak akan mantul gitu. Kayak gini kan ini mantul banget ya misalkan cahayanya tuh. Jadi kelihatan kalau di depan kamera itu kelihatan mantul banget. Tapi kalau anti glare dia itu bakal meredam si cahaya. Jadi cahayanya tuh enggak ini kalau ini anti glare nih. Jadi cahayanya itu kayak yang terserap gitu ya. Nah, lalu selain itu ada fitur anti stretching ya itu. Jadi anti retakan. Jadi misalkan si ininya habis jatuh, dia itu bakal retaknya itu jadi serpihan-serpihan kecil, dan serpihan kecilnya itu bakal aman buat di tangan. Jadi nggak terlalu menyakitkan dan nggak terlalu ngelukain gitu ya buat pengguna smartphone. Jadi walaupun si layarnya ini lecet, tapi dia tuh karena pecahan-pecahannya itu kecil, jadi ya lebih aman gitu. Dan kalau untuk tempered glass, dia itu cuttingannya itu lebih tebal ya, seperti ini. Ini tuh cuttingannya tebal. Nggak enaknya tempered glass ini kalau kalian punya handphone yang lengkung gitu, kayak Samsung Galaxy Edge atau nggak apa, dia tuh nggak bisa ngikutin bentuk si handphonenya gitu. Nggak enaknya tempered glass. Tapi kalau misalkan layarnya rata seperti ini, iPhone gitu ya, kan layarnya rata itu iPhone. Nggak pernah iPhone ngeluarin layar yang lengkung. Jadi ini udah cocok banget buat penggunaan iPhone gitu. Nah, soalnya iPhone itu atasnya rata. Dan secara responsibilitas ini tuh cukup responsif. Tapi sebagian tempered glass, apalagi yang harganya murah, misalkan kena percikan air, misalkan kalian di bawah hujan, itu kadang-kadang si layarnya itu ngiranya itu tuh sentuhan tangan, padahal enggak. Jadi kalau kalian beli tempered glass, lebih baik kalian beli yang oleophobic coating alias anti minyak, alias punya teknologi yang seperti daun talas gitu. Dan nggak enaknya kekurangan dari tempered glass, gue bakal jelasin sedikit. Kekurangan tempered glass adalah kaku. Nah, dia itu kaku, tapi karena kaku dia kuat. Jadi misalkan kalian langsung jatuh atau nggak apa, ya itu langsung efek kepada tempered glassnya, langsung pecah. Lalu dia bentuknya kaku, apalagi buat smartphone yang bentuknya edge atau nggak ada layar di pinggir-pinggirnya itu. Lalu untuk sensitivitas menurut gua agak kurang gitu ya untuk sebagian enggak semua. Kalau misalkan tempered glass yang mahal itu pasti bagus sensitivitasnya. Dan ada beberapa tempered glass, kalau kalian lihat ini seperti yang ini adalah tempered glass glare. Dia itu kena sidik jari itu benar-benar ngebekas gitu. Jadi ini tuh sangatlah tidak recommended misalkan kalian suka main game. Kalau misalkan ada bekas sidik jarinya dan juga misalkan kalian suka main game, lebih baik kalian pilih yang matte. Soalnya kalau matte itu kan layarnya anti glare ya, dan sidik jarinya itu benar-benar reduksi gitu ya. Jadi misalkan kalian main game itu tuh lebih responsif, tapi
misalkan kalian pengguna biasa dan penggunanya itu lebih banyak ke editing atau bangun bekerja, lebih baik pilih yang glare biasa gitu. Dan misalkan kalian lihat secara detail gitu ya, si ini tuh nggak terlalu menyatu dengan si handphonenya, jadi masih ada lekukan-lekukan, apalagi tempered glass itu benar-benar tebalnya itu kan 0,3 sampai 0,5 mm, jadi agak kurang enak dipandang gitu ya kalau misalkan kalian dilihat secara detail gitu ya. Jadi lebih enak hydrogel daripada tempered glass kalau dari segi tampilan dan juga responsivitas, apalagi buat main game. Dan untuk sebagian tempered glass yang murah, ya, kadang-kadang dia tuh agak sedikit mempunyai glare effect atau enggak rainbow effect gitu ya. Jadi kayak warnanya tuh kayak yang kurang asli gitu, karena dia tuh mempunyai material yang mungkin murah atau enggak jelek gitu. Jadi kalian harus pilih-pilih, misalkan kalian pilih tempered glass. Lalu misalkan kalian disuruh milih lebih baik film ceramic atau enggak tempered glass atau film ceramic atau enggak hydrogel. Nah, kalian bisa lihat kelebihan dan kekurangannya di sini. Kalian bisa sesuaiin dengan penggunaan kalian. Kalau kalian penggunaannya orangnya jorok dan suka ngebanting HP atau suka jatuh-jatuhin HP, lebih baik handphone kalian itu pakai tempered glass. Soalnya dia bakal melindungi bagian luarnya sebelum mengenai bagian dalamnya. Kalau hydrogel dia emang sih lebih lentur, tapi misalkan kalian jatuh gitu ya, bagian luarnya itu karena saking lenturnya ini tuh nggak kenapa-napa, tapi di bagian dalam itu lebih rawan lagi gitu. Takutnya ini ngerusak bagian dalam gitu. Dan ada beberapa merek yang direkomendasikan, ini contohnya beberapa. Dan gue sayangnya aja nggak ada contoh ini ya, tempered glass yang bisa gue tunjukin ke kalian. Dan semoga informasi yang gue berikan ini bermanfaat dan juga detail gitu ya. Dan tempered glass ini tuh sangatlah murah ya, kalian 10 ribuan aja kalian bisa beli di marketplace gitu. Jadi ya nggak usah khawatir tentang perlindungannya. Kalau kalian suka mengenai topik ini atau nggak kalian pengen tahu spesifik lagi antara ceramic matte dan juga hydrogel, kalian bisa tonton video gue di sana.